Pada suatu malam di Inggris tahun 1950, terlihat sebuah mobil masuk ke dalam kompleks rumah sakit jiwa. Mereka adalah satu keluarga yang terdiri dari sang kepala keluarga bernama Max Raphael, adalah seorang dokter jiwa yang akan ditugaskan sebagai deputi pengawas di rumah sakit tersebut. Esok harinya, Jack yang merupakan kepala rumah sakit itu memperkenalkan Max dan keluarganya di hadapan para pegawai rumah sakit. Di sela-sela acara tersebut, kemudian muncul seorang pria paruh baya bernama Peter. Ia adalah seorang dokter jiwa senior yang telah mengabdi puluhan tahun di rumah sakit jiwa itu. Dan Peter merupakan kandidat kepala rumah sakit yang baru. Peter dan Stella nampak berbincang akrab sambil mengenalkan diri masing-masing. Peter mengaku kalau ia cenderung menangani kasus-kasus rumit terutama dengan perilaku seksual orang-orang. Max melihat Peter nampak tertarik dengan Stella dan ia tidak menyukainya jika Stella terlalu akrab dengan Peter. Max khawatir Peter akan melakukan cara curang dengan memanfaatkan Stella karena Max juga merupakan kandidat kuat penerus kepala rumah sakit. Satu hari, Stella terlihat berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Ia lalu mendengar teriakan seorang pasien wanita. Stella yang penasaran lalu mendekati lorong suram tersebut. Ia dikagetkan oleh seorang perempuan gila yang mengajaknya untuk bergabung. Bolehkan untuk hadir, dan tentu saja termasuk Edgar, juga Dr. Peter yang selalu nampak mengawasi. Dan ketika Max sibuk berbincang dengan koleganya meninggalkan Stella seorang diri, Edgar mengambil kesempatan itu untuk mengajak Stella berdansa. Stella merasakan sentuhan yang tak biasa dari pria itu. Namun bukannya merasa canggung, Stella justru sangat nyaman dalam dekapan Edgar, hingga keduanya pun larut dalam perasaan. Malam harinya menjelang tidur, Max bercerita kepada istrinya kalau ia baru saja dikabari oleh Jack saat pesta dansa tadi, bahwa ia dipastikan akan menggantikan Jack sebagai pimpinan rumah sakit. Max lalu meminta istrinya untuk menjaga sikap dan pergaulannya, dan harus menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah keluarga yang sempurna. Esok harinya ketika Stella sedang duduk sama kasih kepada Stella karena mau berdansa dengannya tadi malam. Hari demi hari, Stella terus mengamati Edgar hingga di suatu pagi, Stella nampak berdandan cantik dan menggoda. Ada rasa yang tak bisa lagi dibendungnya. Ia lalu mendatangi Edgar yang sedang bekerja di rumah kaca. Edgar bisa merasakan maksud Stella menghampirinya. Saat itu tak ada lagi malu-malu. Yang ada hanya luapan cinta dari dua manusia yang kesepian. Lalu perbuatan hina itu pun akhirnya terjadi juga. Dan semenjak itu, hubungan Stella dan Edgar tak bisa lagi dipisahkan. Mereka kerap bercinta di rumah kaca itu setiap ada kesempatan. Stella benar-benar larut dalam nafsu terlarang. Edgar selalu ada dalam pikirannya, pria yang bisa memberikan kebahagiaan batinnya, yang beberapa bulan ini tak bisa ia dapatkan dalam pernikahannya. Tak lama terlihat Stella dan Max diminta untuk menghadap Jack. Jack meminta penjelasan Stella atas rumor-rumor yang beredar di kalangan penghuni rumah sakit bahwa Stella memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Edgar. Tentu saja Stella membantah tuduhan itu. Sementara Max masih berpikir positif dan berusaha membela sang istri di hadapan Jack. Edgar sering bermain bersama Charlie. Wajar jika Stella sesekali mengobrol dengan Edgar, ucap Max. Selanjutnya giliran Dr. Peter yang diminta masuk ke dalam ruangan Jack. Kepada Peter, Jack mengungkapkan penyesalannya karena telah merekrut Max sebagai bagian dari rumah sakit. Menurut Jack, Max dan istrinya benar-benar telah membawa bencana karena selama 40 tahun karirnya tak pernah ada peristiwa memalukan seperti ini, dan itu bisa mencoreng reputasinya yang tak lama lagi akan pensiun. Saat itu Peter sebagai dokter yang menangani Edgar pun meyakini bahwa kaburnya Edgar karena mentalnya yang kembali tidak stabil akibat hubungan dekatnya dengan Stella. Peter lalu menyarankan agar berita kaburnya pasien dari rumah sakit jiwa harus ditutup rapat dari media. Mereka tentu suka dengan judul berita, "Orang gila sedang berkeliaran di tengah kota."
Selanjutnya, Max sebagai deputi pengawas rumah sakit meminta penjelasan Dr. Peter atas kaburnya Edgar. Max menuduh Peter sengaja mempekerjakan Edgar yang belum stabil hingga menyeret Stella dalam pusaran masalah. Namun Peter membantah ucapan Max. Sebaliknya, ia mengatakan kalau Stella lah yang telah jatuh cinta kepada Edgar dan membuat mental Edgar kembali tidak stabil. Sementara itu, Stella merasa kehilangan semenjak kepergian Edgar dan selalu memandangi rumah kaca, tempat di mana mereka biasa bertemu. Satu hari, Peter muncul lalu menawarkan diri untuk membantu menguatkan mental Stella, tapi Stella menolaknya mentah-mentah. Di suatu malam, Stella meminta izin kepada Max untuk pergi ke kota. Ia ingin berbelanja lebih awal beberapa kebutuhan untuk menyambut hari raya Natal. Dan keesokan harinya, terlihat Stella yang telah tiba di London. Ia nampak duduk seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Tak berapa lama, seorang pria muncul menghampiri Stella. Ternyata tujuan Stella datang ke London bukanlah untuk berbelanja. Itu hanyalah sebuah kedok belaka. Stella datang ke London untuk menemui Edgar. Mantan asisten Edgar yang bernama Nick beberapa hari lalu berhasil menelpon Stella dan memberitahukan keberadaan Edgar. Edgar kini tinggal bersama Nick, dan atas perintah Edgar lah Nick berhasil menghubungi Stella. Malam harinya Stella nampak sudah tiba di rumah. Ia berkata belum menemukan hadiah Natal yang pas untuk Max. Maka dari itu, ia harus kembali ke London minggu depan. Ketemu terus dengan Edgar. Namun pada suatu malam, sepertinya Max mulai curiga. Max lalu berkata bahwa ia ingin melihat hadiah Natal yang telah dibeli oleh Stella di London. Tapi Stella telah mempersiapkan semuanya guna menutupi kebohongannya dengan menunjukkan barang yang ia beli untuk Max. Stella terus menemui Edgar dan membuat hubungan mereka semakin liar. Saat Stella bersiap untuk pulang, Edgar memohon agar Stella tinggal bersamanya. Namun meski Stella sangat mencintai Edgar, ia tak mungkin meninggalkan keluarganya. Akhirnya Edgar pun membuat sebuah pilihan untuk Stella. Tinggalkan Max atau Stella jangan pernah datang lagi ke London. Sebuah surat untuk suaminya. Meski Stella merasa berat meninggalkan Charlie, tapi karena hatinya telah dikuasai oleh cinta buta yang terlarang, membuatnya tetap nekat memilih laki-laki yang belum lama dikenalnya. Singkat cerita, kini Stella tinggal bersama Edgar, seorang seniman gagal mantan penghuni rumah sakit jiwa. Stella tega meninggalkan keluarganya dan semua kehormatannya. Namun setelah beberapa lama mereka hidup dalam satu atap, Stella mulai merasakan watak asli selingkuhannya itu. Bahkan pria itu mulai bersikap kasar dan sering mengabaikan Stella. Bukan itu saja, saat Stella sedang pergi keluar, Edgar menyuruh Nick untuk mengikuti Stella. Stella tentu saja marah terhadapkan foto dua orang itu kepada orang-orang di sana. Lalu di rumah, Nick mengajak Stella untuk kabur bersama. Nick mengatakan kalau Edgar tidak stabil dan bisa mengancam nyawa Stella. "Aku melihat apa yang dia lakukan pada istrinya dulu," ucap Nick. Stella sungguh tak tahu apa yang harus dilakukannya. Meski mulai menyadari nyawanya akan terancam, tapi di satu sisi, Stella merasa kasihan melihat kondisi kejiwaan Edgar. Hari itu, Stella diam-diam menemui Nick di sebuah kedai. Ia meminta bantuan Nick untuk mencarikan seorang dokter jiwa guna memulihkan mental Edgar. Tanpa disadari, Edgar ternyata telah mengikuti Stella dan melihat Nick yang sedang memegang tangan Stella. Sesampainya di rumah, Edgar pun langsung menghajar Stella habis-habisan. Ia menuduh Stella telah bercinta dengan Nick. Setelah itu, Stella hanya bisa meratapi nasibnya. Hubungan indah yang ia bayangkan ternyata membuatnya terjerumus dalam penderitaan yang menyakitkan.
Esok harinya sepulang dari bepergian, Stella melihat seorang pria asing berada di rumahnya. Ia pun langsung berlari kabur, tapi mereka berhasil menangkap Stella. Mengetahui Stella telah ditemukan, Max kemudian menemui sang istri. Stella memohon agar ia diperbolehkan menemui Charlie. Betapa baiknya Max mau menurunkan egonya dan mengutamakan perkembangan mental Charlie. Dia masih membutuhkan ibunya, ucap Max. Esoknya, Max nampak menjemput Stella dan membawanya menuju rumah baru mereka. Semenjak kabar perselingkuhan Stella dan Edgar mencuat, Max dipecat oleh Peter yang kala itu berhasil menggantikan Jack sebagai kepala rumah sakit. Setelah itu sebuah tawaran akhirnya datang kepada Max. Ia diminta menjadi pimpinan di rumah sakit kecil di daerah Wales. Sementara itu di tempat berbeda, nampak Peter mengunjungi rumah tempat di mana Edgar dan Stella pernah tinggal bersama. Di sana ia menemukan patung kecil hasil karya Edgar berupa pahatan wajah Stella, lalu mengambilnya. Singkat cerita, Stella kini mulai membangun lagi hubungannya dengan Max dan tentu juga dengan Charlie yang terlihat sangat kecewa dengan sang ibu. Namun begitu, ada kalanya Max mendapati istrinya yang masih sering termenung. Kembalilah seperti dulu, ucap Max kepada Stella. Suatu hari ada sebuah acara yang sedang diadakan di rumah sakit jiwa yang kini dipimpin oleh Peter. Saat itu terdengar suara telepon berdering. Seseorang yang mengaku kolega Max meminta ingin berbicara dengan suami Stella tersebut. Seorang staf yang mengangkat telepon itu lalu memberitahu kalau Max dan keluarganya telah pindah ke Wales dan bekerja di sebuah rumah sakit di sana. Tak lama Peter datang dan mengambil alih telepon itu. Ia yakin bila itu adalah Edgar. Kemudian di tempat yang lain, kekecewaan Charlie pun akhirnya reda tatkala ia mendapati sang ibu membuatkan begitu banyak makanan kesukaannya. Ia lalu menghampiri Stella dan meminta sang ibu untuk mendampinginya saat acara jalan-jalan sekolah. Malam harinya, Edgar yang telah mengetahui kemana Stella pindah, diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruang informasi rumah sakit tempat Max. Di acara pemakaman Charlie, Max mendapat ucapan bela sungkawa dari beberapa koleganya. Max tampak tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sementara akibat kematian Charlie membuat kejiwaan Stella makin terguncang dan Max memutuskan menyerahkan Stella ke rumah sakit jiwa. Sebelum Peter membawanya, Max mendekati istrinya itu, lalu meluapkan amarahnya kepada Stella. Ia mengucapkan sumpah serapah kepada sang istri bahwa seumur hidupnya Stella tidak akan pernah bahagia dan akan berakhir menyedihkan. Di hari yang lain, nampak Peter yang menemui Edgar di ruang isolasinya. Ia memberitahu kalau Stella kini berada di rumah sakit yang sama dengannya. Jiwa Stella makin terguncang setelah kematian putranya, ucap Peter. Singkat cerita, beberapa minggu dalam perawatan, kondisi Stella terlihat membaik. Saat itu dokter Peter bertanya apakah Stella masih mencintai Edgar. Stella kemudian menjawab bahwa rasa itu telah hilang semenjak Charlie meninggal. Stella sekarang sadar bahwa Edgar hanyalah sebuah obsesi di masa lalu. Untuk sekarang, ia sama sekali tak peduli meski Edgar berada di rumah sakit yang sama dengannya. Beberapa hari kemudian, Peter nampak menemui Max dan bertanya apa rencana Max terhadap Stella setelah kepada Stella agar mau tinggal di rumahnya dan hidup normal seperti dulu. Mendengar tawaran Peter, tentu saja Stella menolak karena ia merasa masih sah menjadi istri Max. Peter kemudian memberitahu bahwa beberapa hari lalu ia menemui suami Stella yang ternyata berencana menceraikan Stella. Ternyata selama ini Dr. Peter telah menaruh rasa kepada Stella sejak pertama mereka berjumpa. Akhirnya setelah tahu bila dirinya tak lagi memiliki pilihan, Stella pun memutuskan menerima lamaran dari Dr. Peter.
Dokter Peter kemudian memberitahu kalau sebentar sudut lain, Peter terus mengawasi Stella. Ia tahu bahwa Stella sedang menanti kedatangan Edgar. Peter kemudian pergi menuju ruang isolasi Edgar. Ia berpapasan dengan Edgar yang sudah nampak bersiap untuk menghadiri pesta. Di dalam pesta, mata Stella tak berhenti terus mencari sosok Edgar di antara para tamu. Hingga di satu momen, ia melihat Edgar, namun itu hanyalah ilusi semata. Peter datang menghampiri Stella dan mengatakan kalau ia baru saja dari kamar Edgar dan memberitahu bahwa Edgar menolak datang ke pesta dansa. Saat itu Stella menyangka kalau Edgar tak lagi mencintainya. Padahal yang terjadi sesungguhnya, Peter memaksa Edgar untuk kembali ke ruangannya, melarang Edgar untuk bertemu lagi dengan Stella. Kemudian setelah pesta dansa selesai, terlihat semua pasien berbaris untuk kembali ke kamar masing-masing. Tapi diam-diam Stella berbelok. Sambil berjalan menuju menara, Stella melepas cincin pemberian Peter. Film berakhir dengan adegan di mana Stella akhirnya memutuskan bunuh diri, menghempaskan dirinya menimpa rumah kaca, tempat kenangan indahnya bersama Edgar. Lalu Max terlihat mengunjungi makam Charlie, di mana Stella kini dimakamkan di samping makam putranya.